Pasti kita berada dekat pantai, ujar Wiro. Lakasipo, coba kau berjalan ke arah sana. Arah datanya suara itu, ombak itu. Lakasipo lakukan apa yang dikatakan Wiro. Namun, setelah beberapa lama berlalu, kembali dia hentikan langkah. Wahai saudara-saudaraku, kita ternyata tidak kemana-mana. Ini tempat yang tadi-tadi juga. Kita berputar-putar tak karuan. Suara ombak jelas terdengar di sebelah sana. Tapi begitu berjalan ke arah situ, kita malah menjauh. Lalu tahu-tahu ada di sini lagi. Wiro garuk-garuk kepala. Kita coba sekali lagi, katanya. Tempuh jalan setapak yang sebelumnya dipagari patung-patung kayu itu. Lakasipo bergumam ragu. Tapi akhirnya kembali dia menuruti apa yang dikatakan murid Shinto Gendeng itu. Dia melewati jalan setapak yang penuh dengan rubuhan patung-patung kayu. Sekali ini kita menempuh jalan yang betul. Kita masuk ke dalam hutan, bukan ke arah datangnya suara debur ombak, berucap naga kuning. Tetapi tak selang berapa lama, Lakasipo keluarkan seruan. Gila, lihat, kita kembali ke tempat tadi lagi. Wiro, naga kuning dan setan ngompol memandang berkeliling terheran-heran. Jangan-jangan ini hutan siluman, kata naga kuning. Kau jangan bicara menakuti, membuat aku jadi terkencing, kata setan ngompol seraya tekap auratnya sebelah bawah. Ada yang tidak beres di tempat ini. Tak ada jalan lain. Sampai malam tiba dan pagi datang, kita terpaksa berada di sini, kata Lakasipo lalu duduk di atas reruntuhan patung kayu. Aku justru merasa was-was kalau kita terus berada di sini. Jika ini semua adalah jebakan, berarti mungkin ini yang dimaui oleh si penjebak. Berarti di tempat ini masih ada bahaya mengintai. Jangan-jangan si penjebak sengaja menunggu sampai malam tiba. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ujar Lakasipo. Diam di sini berbahaya. Berjalan tidak ada gunanya. Untuk beberapa lamanya tidak ada yang bicara. Setan ngompol tiba-tiba ulurkan tangan kirinya yang sejak tadi ditekapkan di bawah perut, memegang lengan Wiro. Kakek sial, jangan sentuh lenganku. Tanganmu basah oleh air kencing. Si kakek menyeringai menahan tawa. Setauku, kau punya ilmu menembus panah yang kau dapat dari Ratu Duyung. Coba kau kerahkan kesaktian untuk menyelidiki santero tempat ini. Mungkin kau bisa dapatkan satu petunjuk kemana kita harus bergerak. Beberapa waktu lalu aku sudah pernah melakukan, tapi tidak berhasil, jawab Wiro bersungut-sungut seraya geserkan lengannya yang basah barusan dipegang si kakek. Disebutnya nama Ratu Duyung oleh setan ngompol membuat Wiro jadi terkenang pada gadis cantik sakti yang merupakan salah satu penguasa di kawasan Laut Selatan itu. Baca serial Wiro Sableng berjudul Wasiat Iblis terdiri dari 8 episode dan Tua Gila dari Andalas terdiri dari 11 episode. Ada di channel ini. Perlahan meluncur ucapannya. Kalau saja Ratu Duyung ada di sini, mungkin dia bisa menolong kita. Wiro garuk-garuk kepalanya. Tak bisakah kau memanggilnya? Maksudku mengadakan sambung rasa hingga dia bisa memberi petunjuk, tanya naga kuning sementara Lakasipo diam tak mengerti apa yang dibicarakan sobat-sobatnya itu. Kita berada di alam yang berbeda, terpisah 1200 tahun. Mana mungkin? Tapi Wiro, kata naga kuning pula, waktu tempo hari kau mencoba ilmu menembus pandan dan gagal. Saat itu keadaan tubuh kita masih sebesar jari. Mana mungkin menghimpun tenaga dalam dan alirkan hawa sakti. Kalaupun bisa, tak ada arti dan kekuatan apa-apa. Tapi sekarang keadaan tubuh kita lebih besar, walau belum sebesar Lakasipo. Kalau kau coba mengerahkan kesaktian, apa salahnya? Naga kuning betul, saudaraku Wiro. Jika kau memang punya ilmu, wahai, mengapa tidak mencobanya? Kata Lakasipo pula. Pendekar 212 Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Ya, akan kucoba, katanya akhirnya. Lalu dia bayangkan wajah Ratu Duyung. Perlahan-lahan dialirkan tenaga dalam ke arah dua matanya. Dalam keadaan biasa, sebenarnya Wiro tak perlu mengarahkan tenaga dalam. Wiro memandang tak berkedip dan lurus ke depan. Aku tidak melihat apa-apa, kata Wiro. Naga kuning dan setan ngompol tampak kecewa. Kerahkan lagi tenaga dalam Wiro. Coba memandang ke jurusan lain. Kita harus beranjak dari tempat ini sebelum malam tiba, kata setan ngompol cemas. Aku akan membantumu jika kekuatan tenaga dalammu tak bisa kau keluarkan, kata Lakasipo pula. Tunggu, seru Wiro tiba-tiba. Aku seperti melihat pedataran di kejauhan. Pedataran itu bergerak. Berarti bukan pedataran, tapi laut. Wiro menggeser pandangannya ke kiri. Samar-samar dia hanya melihat deretan pepohonan dan kegelapan. Dia memutar lagi kepalanya. Ampangnya berubah. Sepertinya ada bukit-bukit batu di arah timur sana. Ada benda-benda bergerak di kejauhan, seperti sosok manusia. Berarti kita harus menuju lurus ke timur, kata Lakasipo. Wiro, harap kau kerahkan terus ilmu kesaktianmu. Beritahu aku kalau langkahku melenceng. Terus saja Lakasipo, beberapa puluh tombak lagi kita akan sampai ke bebukitan batu itu.
Aku melihat ada dua orang di tempat itu. Tapi aku juga melihat ada dua benda besar aneh melata di tanah. Lakasipo melangkah ke timur. Setelah berjalan sejauh 40 tombak, tiba-tiba ada bunyi seperti kayu patah di bawah injakan kaki Lakasipo. Lalu tanah yang dipijaknya amblas. Sesaat kemudian Lakasipo terjerumus masuk ke dalam sebuah lubang sedalam 1,5 kali tinggi tubuhnya. "Celaka, kita terjebak!" teriak Lakasipo. Dia memandang ke bawah. Ternyata dasar lubang berupa lumpur aneh. Bagaimanapun dia terahkan tenaga untuk melompat ke atas agar bisa keluar dari lubang. Kedua kakinya selalu amblas. Sementara itu dari 4 sudut lubang mengucur keluar air berwarna hitam dan panas. Kulitnya seperti disengat. Saudara-saudaraku," kata Lakasipo, "aku tak bisa keluar dari dalam lubang ini. Biar kalian kuselamatkan lebih dahulu." Lakasipo, kita bersaudara. Kalau mati, biar kita mati bersama dalam lubang itu, teriak pendekar 212. Sementara naga kuning pucat pasi wajahnya dan mulutnya terkancing. Setan ngompol tak perlu diceritakan. Sejak Lakasipo jeblos ke dalam lubang, besernya tak tertahankan lagi. "Wiro, kalian semua jangan bodoh. Kalau ada yang hidup di antara kita, usahakan mencari pertolongan." Lalu dengan cepat Lakasipo lepaskan sosok Wiro, naga kuning dan setan ngompol dari balik sabuknya. Ketiga orang ini kemudian dilemparkan ke atas lubang. "Menjauh dari lubang, lekas pergi dari tempat ini." "Kau sendiri bagaimana?" balas berteriak pendekar 212 Wiro Sableng. "Jangan pedulikan diriku, kalian cepat pergi," jawab Lakasipo. Sementara itu air hitam panas yang menyembur keluar dari 4 sudut lubang telah naik setinggi betis. Tapi tak satu pun dari ketiga orang itu beranjak dari tepi lubang. "Hai, lekas pergi!" teriak Lakasipo. Naga kuning dan setan ngompol saling pandang. "Kita harus mencari akal menolong Lakasipo," kata naga kuning, dan setan ngompol memandang berkeliling. Kalau saja kita menemukan akar gantung." Wiro memandang berkeliling sambil garuk-garuk kepala. Otaknya buncah. Tiba-tiba matanya menyipit, keningnya mengerit dan dadanya berdebar. Aku melihat ada sosok tubuh menggelinding dari kawasan bebatuan. Menuju ke sini. Pasti siluman penguasa rimba belantara ini," kata setan ngompol dengan suara bergetar lalu semburkan kencing. Air hitam di dalam lubang semakin tinggi. Kini mulai mendekati lutut Lakasipo dan panasnya bukan main. Lakasipo coba angkat kaki kanannya untuk menghantam dinding lubang. Namun kaki sebelah kiri amblas ke dalam dasar lubang hingga tubuhnya hampir terbanting jatuh. "Wiro!" Lakasipo berteriak. "Air hitam celaka ini panas sekali. Aku tidak tahan. Rasanya seperti direbus." "Lakasipo, bertahanlah. Kami akan mencari akal menolongmu," teriak naga kuning. Tapi sebenarnya dia sendiri tidak tahu akal apa yang bisa dia perbuat. Sementara si setan ngompol tergeletak di tanah terkencing-kencing habis-habisan. Wiro terduduk di tanah, tangan kirinya menggaruk pulang balik. Tak ada tali, tak ada akar gantung. Kalaupun ada, tak mungkin aku dan kawan-kawan menarik sosok Lakasipo keluar dari lubang. Kalau air hitam panas ini naik mencapai bagian bawah perutnya, celaka besar. Kalau air hitam panas itu naik mencapai bagian bawah perutnya, celaka besar. Bisa-bisa barangnya berubah jadi telur rebus. Naga kuning tertawa cekikikan mendengar ucapan Wiro itu. Sebaliknya setan ngompol membentak marah lalu terkencing. Dalam keadaan begini rupa kalian masih bergurau. Kalian yang bakal celaka." Duduk di tanah, Wiro tampak bingung dan garuk-garuk kepala. "Gusti Allah!" Tiba-tiba murid Sinto Gandang berseru memanggil, "Tuhan, bagaimana ini? Tuhanku, apa akan kau biarkan Lakasipo menemui ajal dalam lubang itu? Kami mohon pertolonganmu, wahai Tuhan yang Maha Kuasa." Dari dalam lubang, Lakasipo sempat mendengar ucapan Wiro lantas bertanya, "Kau menyebut seseorang Gusti Allah, lalu Tuhan, kau meminta tolong padanya. Memangnya Gusti Allah itu siapa? Temanmu, gurumu, atau ayahmu?" Kalau bukan dalam keadaan seperti itu, mungkin naga kuning dan setan ngompol sudah memaki. Lakasipo makhluk geblek, murid Sinto Gandang yang memaki. Tapi cuma dalam hati. Dengan suara keras bergetar, dia kemudian berkata, "Gusti Allah sama dengan Tuhan. Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, termasuk aku dan dirimu. Dia Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penolong. Dia adalah satu, Dia adalah tunggal. Dia yang menciptakan siang dan malam, menciptakan susah dan senang. Itu sebabnya guruku Eyang Sinto Gendeng memberikan jarahan angka 212 di tubuhku, agar aku selalu ingat pada Tuhan yang Maha Kuasa dan percaya bahwa Dia yang menjadikan segala-galanya." Saudaraku Wiro, wahai, sulit bagiku mencerna semua ucapanmu. Setauku yang menciptakan diriku ayah dan ibuku. Tapi sudahlah, jika kau terus menceloteh, kapan kau akan melongku? Teriak Lakasipo dari dalam lubang. Air hitam panas mulai melewati lututnya. "Kalau Gusti Allah dan Tuhanmu itu Maha Kuasa Maha Penolong, mengapa kau tidak lekas-lekas minta Dia menolongku?"
Wiro garuk-garuk kepala. Gusti Allah pasti mendengar, Tuhanku pasti melihat. Dia pasti akan menolongmu. Lakasipo, bertahanlah, tabahkan hatimu, teriak Wiro. Dia tekapkan dua tangannya ke mukanya. Terus terang, dia tidak tahu dan belum menemukan cara bagaimana harus menolong Lakasipo. Dalam hati, tidak putus-putusnya dia menyebut nama Tuhan dan memohon pertolongan. Tiba-tiba, Wiro melompat bangkit sambil berteriak keras. Astaga, ada apa dengan dirimu, Wiro? Tanya naga kuning. Jangan-jangan dia sudah kerasukan roh jahat penghuni rimba belantara ini, kata si setan ngompol. Tuhan, beri saya kekuatan, teriak Wiro. Lalu tangannya bergerak ke pinggang. Di lain kejap, sebuah benda berkilauan berada dalam genggamannya. Kapak maut naga geni 212, seru naga kuning dan setan ngompol berbarengan. Bagaimana dia bisa menolong Lakasipo dengan kapak itu? Ujar setan ngompol. Karena tubuhnya hanya sebesar betis, tenaga dalamnya tak mungkin diharapkan. Kalau mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, aku juga tidak yakin dia mampu berbuat sesuatu, kek, menyahuti naga kuning. Tapi kalau yang menolong Maha Kuasa itu turun tangan menolong, semua pasti menjadi kenyataan. Wiro memandang berkeliling. Tiba-tiba dia lari ke arah satu pohon jati di sebelah kiri. 2 tombak dari tepian lubang maut. Terlalu dekat, Wiro berucap. Dia bergerak ke pohon jati sebelah lainnya, memandang dan mengukur-ngukur. Masih terlalu pendek. Ujungnya cuma bisa melintang di atas lubang, tak bisa digapai Lakasipo. Wiro berpaling ke kiri. Dia menghampiri pohon jati ketiga sambil menghitung langkah lalu memandang ke lubang. Ini pasti bisa tepat, kata Wiro dalam hati. Lalu tanpa tunggu lebih lama, dia kerahkan tenaga dalam. 2 mata kapak naga geni 212, walau ukurannya masih kecil dibanding dengan segala sesuatu yang ada di dalam negeri Latana Silam, namun tidak terduga aliran tenaga dalam murid Eyang Sinto Gendeng ini ternyata sanggup membuat pancaran sinar menjilaukan. Kalau biasanya Wiro selalu memegang senjata sakti itu dengan 1 tangan, maka kini dia memegangnya dengan 2 tangan sekaligus. Wiro ayungkan kapak maut naga geni 212. Sinar putih berkiblat. Suara mengaum seperti ratusan tahu mengamuk memenuhi tempat itu. Naga kuning berseru gembira. Setan ngompol bangkit tertegun. Cak! Bagian batang pohon jati berduri somplak besar pada bagian 3 jengkal. Di atas tanah dihantam mata kapak sakti. Semangat pendekar 212 mentambah berkobar. Dia menghantam lagi dan lagi. Tiada henti, seolah orang kemasukan setan. 11 kali membacok, pohon itu tampak bergetar. Wiro kembali membacok. Kali ini jurusan yang berlawanan dari bacokan semula. Terdengar suara berkerekatan. Pohon jati besar berduri itu tumbang, jatuh melintang tepat di atas lubang dengan ujung menghujam ke bawah, menusuk ke dinding lubang. Lakasipo berteriak keras. Kalau tidak cepat dia berunduk dan jatuhkan diri ke samping, niscaya kepalanya kena hantaman pucuk pohon jati. Naga kuning dan setan ngompol bersorak gembira. Dia kini maklum apa yang sebenarnya telah dilakukan pendekar 212 Wiro Sableng. Di dalam lubang, Lakasipo ulurkan tangannya ke atas. Dia berhasil menjangkau batang pohon yang masuk ke dalam lubang. Wiro, kau yang punya usaha, tapi ini pasti, wahai Tuhan Gusti Allahmu yang menolong, teriak Wiro Lakasipo. Tuhanmu hebat. Bisakah aku bertemu dengannya untuk mengucapkan terima kasih? Lakasipo, jangan bicara ngawur. Lekas keluar dari lubang itu, teriak naga kuning. Lakasipo seolah sadar segera ayungkan tubuh melesat ke atas. Namun sebelum dia mendarat di tepi lubang, tiba-tiba dari arah timur muncul suara menggemuruh. Sebuah benda kuning kecoklatan menggelinding di sela-sela pohon jati. Sebelum Wiro dan 2 kawannya tahu benda apa itu adanya, tiba-tiba tubuh mereka masuk ke dalam cekalan sebuah tangan aneh, kuning coklat dan ditumbuhi duri-duri panjang. Di lain kejap, ketiga orang itu dibawa melesat menggelinding ke arah timur rimba belantara lah hitam kelap. Setan ngompol menjerit terkencing-kencing. Naga kuning walaupun takut setengah mati tapi masih bisa memaki panjang pendek. Wiro sendiri telah mencium adanya bahaya besar dan saat itu masih memegang kapak maut naga geni 212. Tanpa pedulikan arah atau apa yang dihantamnya, segera saja bacokkan senjata mustikanya. Kas! Ada suara benda putus disusul jeritan aneh. Setengah jeritan manusia, setengah gerangan binatang. Dia membabat sekali lagi. Namun kali ini cekalan di tubuhnya seperti menghancur-hulurkan tulang beluangnya. Wiro terkulai menggerang kesakitan. Kapak naga geni 212 hampir saja terlepas dari pegangannya. Tiba-tiba gerak menggelinding berhenti. Wiro dan kawan-kawannya yang masih berada dalam cekalan mengeluh tinggi, terhuyung-huyung nanar. Penglihatan mereka bukan saja samar, tapi juga nanar. Wiro, apa yang sebenarnya terjadi dengan diri kita? Naga kuning buka suara. Di mana kita berada? Mana Lakasipo? Tanya setan ngompol. Sekonyong-konyong cekalan di tubuh ketiga orang itu terlepas. Tapi mereka bukan dilepas baik-baik, melainkan dilemparkan ke tanah di antara gundukan-gundukan batu. Mati aku!
Derit naga kuning yang terbanting melintang, lalu mengerang, tapi juga memaki di sela-sela erangannya. Waktu jatuh, dia tertelungkup dan bagian bawah perutnya tepat menghantam gendolan batu. Viro sendiri merasa pinggulnya sebelah kanan seolah rabung. Aduh. Terhuyung-huyung, dia bangkit berdiri. Tapi belum sempat tertegak, pemuda ini jatuh terduduk dengan muka pucat dan mata mendelik. Seumur hidupnya, dia belum pernah melihat makhluk sedahsyat ini. Entah setan alas atau jin dedemit yang tegak di depannya. Sosok makhluk ini kurus jangkung, hanya mengenakan sehelai cawat berkulit kayu. Badannya berwarna kuning termasuk sepasang matanya. Sekujur tubuhnya mulai dari kepala, muka, tubuh dan sampai ke kaki penuh ditumbuhi duri-duri panjang, tajam seperti bulu landak. Saat itu, naga kuning dan setan ngompol telah pula melihat kehadiran makhluk ini. Keduanya langsung melompat bergabung dengan Wiro, gemetar ketakutan setengah mati. Kawan-kawan, bisik Wiro. Jangan-jangan ini makhluk yang oleh Lakasipo disebut hantu jati landak, penguasa rimba hitam kelam. Kaki tangan hantu buka dua. Celaka, mati kita semua. Pasti kita akan dikunyah mentah-mentah, kata setan ngompol sambil terkecing-kecing. 3 manusia cebol setinggi lutut. Tiba-tiba makhluk yang tubuhnya ditumbuhi duri dan bukan lain adalah hantu jati landak berucap. Suaranya membuat seantero tempat bergetar dan sosok Wiro serta kawan-kawannya jadi bergoyang-goyang. Apakah kalian yang datang dan berasal dari negeri 1200 tahun mendatang? Bagaimana dia bisa tahu asal-usul kita? Bisik naga kuning. Hati-hati menjawab. Kalau salah menjawab, kita bertiga bisa langsung dikeletusnya seperti cabai rawit. Wiro menjura sehormat mungkin. Makhluk kagak bertubuh dahsyat. Kami bertiga memang berasal dari negeri 1200 tahun lalu, lebih tua dari negeri ini. Namun kami bertiga merasa sangat rendah berhadapan denganmu. Aku bernama Wiro, kakek ini biasa dipanggil dengan julukan si setan ngompol, dan anak satu ini bernama naga kuning. Apakah benar saat ini kami berhadapan dengan makhluk hebat bernama hantu jati landak? 20 duri di kepala hantu jati landak bercingkrak tegang, kumis dan sepasang alisnya mencuat. Siapa yang memberitahu siapa diriku? Hantu jati landak bertanya garang, lalu meludah ke tanah. Ludah yang berwarna kuning mendarat tepat di puncak hidung si setan ngompol. Si kakek memaki panjang pendek. Hantu sialan, mengapa mukaku yang kau ludahi? Mana kuning, mana bau, seperti memuntah. Kakek ini cepat sekali ludah di hidungnya itu. Sambil menahan geli melihat apa yang terjadi, Wiro menjawab pertanyaan hantu jati landak tadi. Kami hanya menduga. Lagi pula makhluk sehebatmu, siapa yang tidak pernah mendengar? Jawab Wiro pula. Hantu jati landak mendegus lalu kembali berdoa. Aku mendengar orang-orang negeri kalian pandai bicara bermanis-manis. Dalam hati punya maksud busuk. Mengapa kalian datang ke pulau ini? Apa makhluk yang amblas ke dalam lubang jebakan? Kami datang mencari seseorang untuk minta pertolongan agar kami bisa kembali ke negeri kami. Mengenai orang yang masuk ke dalam lubang jebakan, dia adalah saudara angkat kami. Namanya Lakasipo, berjuluk hantu kaki batu. Seringai muncul di mulut hantu jati landak, lalu mengumandang gelak tawanya membahana, menggetarkan seantero kawasan berbatu-batu. Ternyata semua cocok dengan takdir. Takdir? Takdir apa maksudmu hantu jati landak? Tanya Wiro. Takdir bahwa saat ini juga kalian akan meregang nyawa. Kepala kalian akan kupotes satu demi satu. Darah kalian akan kuperas dan kumasukkan ke dalam lubang batu di sana. Itulah takdir atas diri kalian. Wiro dan kawan-kawannya langsung menggigil. Kami tidak berbuat kejahatan di atas pulau ini. Kami tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kau inginkan jiwa kami? Malah hendak melakukan kekejian gila terhadap mayat-mayat kami, memotes kepala kami, lalu memasukkan darah kami ke dalam lubang itu. Mengapa sekejam itu? Untuk apa? Suara murid yang Sinto gendeng keras tapi bergetar. Sudah aku bilang, kematian kalian adalah takdir. Darah kalian juga takdir. Sambil tekap bagian bawah perutnya yang sudah basah kuyup, si setan ngompol memandang berkeliling. Kita harus segera cari kesempatan melarikan diri. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Dalam gelap kita punya kesempatan. Wiro, pergunakan ilmu menembus pandang yang kau miliki. Baru saja si kakek berkata begitu, tiba-tiba terdengar suara bergerubukan, seolah ada makhluk berat melangkah di tanah. Menoleh ke kiri, setan ngompol hampir terpekik. Di sampingnya, tahu-tahu telah mendekam seekor landak raksasa. Mulutnya terbuka lebar, taring-taringnya mencuat, siap untuk menerkam. Langsung kakek ini melosok ke tanah, basah kuyup lagi di bawah perutnya. Landak raksasa, desis naga kuning dengan tenggorokan seolah tercekik.
Wiro, lihat, ada satu lagi di sebelah sana. Kita tak mungkin melarikan diri. Wiro melirik ke kiri. Apa yang dikatakan naga kuning benar adanya. Seekor landa raksasa lagi mendekam hanya 3 langkah di sampingnya. Binatang yang satu ini pergunakan kaki belakangnya untuk tegak berdiri, sedang 2 kaki atasnya terpentang ke depan, laksana sepasang tangan yang siap mencabik-cabik Wiro dan kawan-kawannya. Jangan harap kalian bisa melarikan diri, kata hantu laci jati landak, lalu meludah ke tanah. Bersamaan dengan itu, dia turun dari gundukan batu, bergerak mendekati ketiga orang itu. Wiro ingat, waktu tadi tubuhnya digulung dan digelinding, dia sempat pergunakan kapak maut naga gede 212 untuk menghantam putus duri tubuh hantu jati landak. Kini, dalam keadaan terdesak seperti itu, mau tidak mau dia berjibaku mengeluarkan semua ilmu dan kesaktian yang dimilikinya. Maka sambil melintangkan kapak maut naga gede 212 di depan dada, dia segera berbisik pada naga kuning, "Kita harus melawan mati-matian. Aku akan menghantam dengan kapak sakti serta pukulan sinar matahari. Kau keluarkan sosok naga yang gambarnya ada di dadamu. Katakan pada setan ngompol agar dia menghantam dengan pukulan setan ngompol mengencingi bumi." Naga kuning mengangguk, lalu teruskan bisikan biru pada si kakek. Ketiga orang itu segera kerahkan tenaga dalam. Namun hantu jati landak tidak terduga bertindak lebih cepat. Sekali tangannya menyapu, maka ketiga orang itu kembali amblas masuk ke dalam genggaman tangan kirinya. Tak bisa berkutik, bahkan bernapas sulit. "Pemuda cebol berambut gondrong, wahai, rupanya kau yang jadi otak dari kelompokmu. Kau juga yang tadi melukai dan membabat putus duri-duri di tanganku. Kepalamu akan kupotes lebih dahulu," kata hantu jati landak. Lalu ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya menghujam ke batok kepala pendekar 102. Sekali jari itu dipuntir, maka tanggal leher murid yang Sintoganda. Di saat genting itu tiba-tiba melesat satu bayangan disertai bentakan keras. 2 buah benda bulat menderu di udara. Brak! Pohon jati besar berduri di samping kanan patah lalu tumbang bergemuruh. Gundukan batu di sebelah belakang hantu jati landak hancur berantakan, membuat hantu jati landak berseru kaget. Melesat ke atas di udara, dia putar tubuhnya lalu hantamkan tangan kanan. Tapi kembali dia berteriak terkejut ketika ada satu benda bulat menyambar membabat ke arah tangannya. Sepasang mata hantu jati landak menyorotkan sinar kuning angker. Sekujur duri coklat di kepala dan tubuhnya bercingkrak, tanda dia berada dalam keadaan marah besar. Di hadapannya tegak seorang berambut gondrong aut-autan, wajah angker dilebati kumis, brewok dan janggut. 2 kakinya terbungkus batu besar berbentuk bulat. Kaki-kaki inilah tadi yang secara ganas mematahkan pohon, menghancurkan batu besar dan melabrak ke arah hantu jati landak. Makhluk besar berkaki batu, siapa kau? Berani mati menyerangku, injakan kaki di pulau dan memasuki rimba belantara hitam kelam. Hantu jati landak membentak. "Kau tidak tahu siapa diriku? Wahai, sebaliknya aku tahu banyak tentang dirimu. Kedengar kau adalah makhluk aneh tapi berhati polos. Mengapa kini aku melihat kenyataan sebaliknya? 3 makhluk kecil yang ada dalam genggamanmu itu adalah saudara-saudaraku. Jika kau tidak segera melepaskan mereka, saat ini juga akan kuhancur luluhkan tubuhmu." Manusia kaki batu, jangan bicara sombong. Jika dugaanku betul, maka kau adalah manusianya bernama Lakasipo, berjuluk hantu kaki batu, yang ditakdirkan ikut mampus bersama 3 makhluk kata ini. Hantu jati landak tertawa bergelak, lalu meludah ke tanah. Tiba-tiba, hantu jati landak goyangkan dadanya. 20 duri landak yang menancap di dadanya, laksana paku panjang, melesat menyerang 20 sasaran di atas kepala dan tubuh Lakasipo. "Lakasipo, awas! Duri-duri itu beracun!" teriak pendekar 102 memperingatkan. Mendapatkan dirinya diserang oleh orang serta mendengar peringatan murid Sito Gendeng, Lakasipo segera jatuhkan diri sama rata ke tanah. Bersamaan dengan itu, dia gerakkan kaki batunya sebelah kanan dalam gerakan seputar lingkaran. Inilah jurus yang disebut kaki roh penghantar maut. Belasan duri landak mental, patah dan hancur. 6 buah melesat di udara kosong, namun 2 duri masih sempat menancap di bahu kiri Lakasipo. Serta merta Lakasipo merasakan tubuhnya panas. Cepat 2 duri landak itu dicabutnya, darah menyembur, lukanya tampak menggebung. 6 duri landak yang tadi mengenai sasaran secara aneh berbalik dan menancap kembali di dada hantu jati landak. Makhluk ini menggeram marah karena sebagian dadanya kini menjadi gundul akibat hancurnya duri-duri yang kena hantaman kaki batu Lakasipo. "Ah, celaka! Duri-duri jahanam itu benar-benar beracun. Apa yang harus kulakukan?" keluh Lakasipo sambil menggigit bibir menahan sakit. Wiro yang maklum bahaya besar mengancam Lakasipo segera berteriak, "Lakasipo, lekas luruskan 2 jari tangan kananmu. Totok urat besar di permukaan ketiak kiri. Cepat!" Lakasipo segera lakukan apa yang dikatakan murid yang Sintoganda. Sementara itu, dengan susah payah, Wiro serta 2 kawannya berusaha keluar dari jepitan tangan hantu jati landak. Begitu ada kesempatan,
Dia segera hantamkan kapak maut naga gedi 212 ke pergelangan tangan kiri hantu Jatilanda. Tras! Hantu Jatilanda seperti disengat kalajengking. Sekucur tubuh lengannya terasa panas. Darah mengucur dari luka di lengan, sementara 3 duri landaknya ikut terbabat putus. Naga kuning tak tinggal diam. Tangan kanannya dicengkramkan ke telapak tangan hantu Jatilanda. Lalu dia alirkan tenaga dalam dan lepaskan ilmu kesaktian yang memancarkan 5 larik sinar biru. Hantu Jatilanda terpekik kesakitan. Di saat yang sama, naga kuning kerahkan ilmu pelicin tubuh yang disebut ilmu ikan paus putih. Tubuhnya serta-merta menjadi licin. Laksana seekor belut, bocah ini meliuk-liuk ke bawah dan lolos dari genggaman hantu Jatilanda. Jatuh ke tanah. Celakanya, waktu jatuh, dia berkecemplung masuk ke dalam liang batu berisi air bercampur bubuk belerang. Untung saja dia mampu berenang hingga dengan cepat berhasil menggapai pinggiran liang batu. Sekujur tubuhnya mulai dari rambut sampai ke kaki basah kuyup dan berwarna kuning. Meski sakit kena bacokan kapak maut naga gedi 212 serta dihantam pukulan sakti naga kuning, namun hantu Jatilanda masih sanggup mencengkeram dan tidak mau lepaskan sosok Wiro dan setan ngompol. Rahangnya menggembung, gerahamnya bergemeletakan. Tangan kanannya siap meremas untuk menghancurkan 2 orang itu. Pada saat itulah Lakasipo hantamkan 2 tangannya sekaligus. 10 larik sinar hitam menggebu. Hantu Jatilanda tersentak kaget, tapi karena terlalu takabur menganggap enteng serangan lawan, dia tetap berdiri pantang dada, malah siap melesatkan lusinan duri landak dari muka dan perutnya. Dia tidak sadar kalau serangan yang dilepaskan Lakasipo alias hantu kaki batu saat itu adalah 5 kutuk dari langit yang akan membuat tubuhnya menjadi gosong dan mengkerut ciut. Saat lagi 10 larik sinar hitam itu akan menghantam sosok Jatilanda. Satu bayangan hitam berkelebat laksana kilat mendorong tubuh hantu Jatilanda hingga terjungkal roboh dan terguling sampai 3 tombak. Sosok Wiro dan setan ngompol yang sejak tadi berada dalam genggamannya terlepas. Lalu, seperti yang dialami naga kuning, kedua orang ini menggelinding, tercebur masuk ke dalam liang batu berisi air campur bubuk belerang. Keduanya berubah menjadi sosok-sosok basah kuyup berwarna kuning. Ah, sialan! Liang apa ini? Memaki setan ngompol. Airnya asing kuning, berbau belerang, teriak naga kuning. Lihat, muka dan tubuh dan pakaian kita jadi kuning semua. Naga kuning, lekas kita keluar dari tempat sebelum kakek satu ini mencampur air di sini dengan kencingnya, teriak Wiro. Setan ngompol memaki bersungut-sungut. Dia mengikuti 2 orang itu memanjat ke atas liang, naik ke darat. Hantu Jatilanda lolos dari hantaman pukulan 5 kutuk dari langit. 10 larik sinar maut itu kini menghantam sosok yang barusan menyelamatkan hantu Jatilanda. Sosok yang kena hantaman terjungkal roboh, tapi sesaat kemudian bergerak bangkit kembali. Memandang ke arah Lakasipo dengan 2 mata putih aneh menyorot. Lakasipo, Wiro, naga kuning dan setan ngompol sendiri tak kalah kaget dan melototnya. Makhluk yang tegak di hadapan mereka dan tak mempan dihantam pukulan 5 kutuk dari langit itu tertutup sisik hitam laksana baja di sekujur kepala. Wajah dan tubuhnya sampai ke kaki. Di mukanya tak kelihatan hidung ataupun mulut. Yang ada hanya 2 buah mata berbentuk combong kelapa berwarna putih keabu-abuan. Naga kuning, setan ngompol, berkata Wiro. Jangan-jangan makhluk bersisik ini adalah si hantu sejuta tanya sejuta jawab, guru hantu muka 2 yang kita cari. Naga kuning dan setan ngompol tak berani menjawab. Kaget dan kecut masih belum surut. Kalau orang bersisik itu bersikap menunggu, tak mau mendahului, bergerak ataupun bersuara, maka lain halnya dengan hantu Jatilanda. Penuh dendam dan amarah dia berteriak, Lahir Rajib, bunuh makhluk berkaki batu itu. Mendengar perintah hantu Jatilanda, 2 ekor landak raksasa yang sejak tadi berada di tempat itu keluarkan suara menggembor. Kaki belakang menghujam ke tanah, kaki depan diluruskan ke depan, bertanda 2 binatang ini siap menerkam Lakasipo. Namun makhluk bersisik angkat tangan kiri, memberi tanda agar 2 landak raksasa tidak melakukan serangan. Kek! Teriak hantu Jatilanda. Orang hendak membunuh aku, kau melarang. Wahai, apa yang ada dalam benakmu? Makhluk bersisik tak pedulikan teriakan hantu Jatilanda. Kembali dia angkat tangannya, menatap ke arah Lakasipo lalu berkata, di kawasan negeri Latal Silam ini hanya ada 1 orang memiliki ilmu kesaktian bernama 5 kutuk dari langit. Bukankah kau orangnya yang bernama Lakasipo, berjuluk bola-bola iblis alias hantu kaki batu? Lakasipo terdiam sejenak. Matanya menatap penuh rasa tak percaya pada makhluk yang tegak di hadapannya. Sesaat kemudian dia berkata, di 8 penjuru angin negeri Latal Silam hanya ada 1 tokoh yang sanggup menahan kekuatan ilmu pukulan 5 kutuk dari langit. Bukankah saat ini aku berhadapan dengan orang pandai yang disebut dengan nama Terenggiling Liang Batu? Makhluk bersisik mengangguk lalu menjura. Lakasipo segera berucap, dunia kita telah banyak berubah rupanya. Puluhan tahun kau memencilkan diri di pulau ini.
Ketika bertemu ternyata kau menjadi penguasa pulau, memiliki makhluk aneh berduri ini, serta 2 ekor landak raksasa yang siap membunuhku dan kawan-kawan tanpa salah, tanpa dosa. Apa yang terjadi dengan dirimu, wahai Terenggiling Liang Batu? Takdir buruk telah terjadi atas diri kami. Kutuk keji dari peri negeri atas langit telah menimpa cucuku hingga keadaannya seperti yang kau lihat saat ini. Jawab Terenggiling Liang Batu. Takdir memang tak bisa ditolak. Mengenai kutuk peri negeri atas langit, tak ada kuasaku untuk mencampuri. Tetapi yang menjadi tanda tanya besar, kami telah mengalami hal-hal aneh sejak menjejakkan kaki di pulau ini. Bahkan kami hampir menemui kematian di tangan makhluk-makhluk aneh yang disebut sebagai cucumu itu. Kalian bukan hampir mati, tapi benar-benar akan segera mati, teriak hantu Jatilandak. Lalu kembali dia berseru pada 2 ekor landak raksasa untuk segera membunuh Lakasipo dan 3 manusia kata di tepiang liang batu. Lakasipo cepat menyambar 3 saudara angkatnya itu. Ketika melihat sosok Wiro, naga kuning dan setan ngumpul yang basah kuyup serta penuh dengan belerang kuning, makhluk bersisik, hantu Jatilandak dan 2 ekor landak raksasa keluarga gerangan tertahan dan beranjak menjauh. Aneh, kini mereka seperti ketakutan melihat kita. Mereka bergerak menjauh. Ada apa? Apa yang menyebabkan? Bisik Wiro. Baik Lakasipo maupun naga kuning dan setan ngompol, walau memang jelas melihat keanehan itu, tapi tentu saja tak bisa menjawab. Wiro usap wajahnya yang basah. Tak sengaja dia kepretkan tangannya yang basah oleh air bercampur belerang. Kembali Terenggiling Liang Batu dan hantu Jatilandak serta 2 landak raksasa bercurug menjauh. Mereka takut pada cipratan air di tubuhku, kata Wiro. Kalau cuma air, mengapa pasti takut? Pasti ada hal lain yang membuat mereka kecut dan menjauh, ujar setan ngompol pula. Lakasipo, coba kau melangkah, dekati mereka, kata Wiro. Lakasipo menurut, dia maju dan 2 langkah mendekati hantu Jatilandak. Makhluk berduri ini serta merta mundur 3 langkah. Terenggiling Liang Batu cepat mengangkat tangannya seraya berkutu. Tahan! Hantu kaki batu, hentikan gerakanmu, jangan melangkah lebih dekat. Kami tidak punya niat jahat. Mengapa kalian semua seperti melihat setan kepala 12? Makhluk-makhluk yang katamu saudara-saudara angkatmu itu, kata Terenggiling Liang Batu. Tubuh mereka basah oleh air bercampur belerang. Tubuh kami tidak boleh bersentuhan dengan belerang. Kami bisa celaka, mengalami kelumpuhan seumur hidup, bahkan bisa menemui ajal. Kakek, hantu Jatilandak berkata dengan suara keras. Kau menceritakan kelemahan sendiri pada musuh. Manusia berkaki batu ini pasti akan mudah membunuh kita semua. Kau dengar makhluk berduri itu memanggil makhluk bersisik kakeknya, bisik Wiro pada 2 kawannya. Yang aku ingin tahu, bagaimana tampang ibu bapak makhluk itu? Apa berduri juga? Kalau betul berduri, lalu bagaimana lahirnya? Apa tidak nyangkut di pojokan bawah perut dekat? Wiro, setan ngumpul. Kita berada dalam bahaya. Mengapa kau masih bicara tidak karuan? Jangan-jangan kau yang bakal mati duluan. Orang mau mati biasanya memang suka ngomong aneh-aneh. Kalau mereka mau membunuh kita, kurasa kau yang duluan mereka pesiangi, kek, saut murid Sinto Gendeng. Habis kau yang paling jelek dan mau pesing. Wiro tertawa cekikikan. Naga kuning pencak hidung sendiri agar tidak tersembur tawanya. Sepasang mata combong Terenggiling Liang Batu menatap ke arah Lakasipo, seolah sadar kekeliruannya. Namun melihat tak ada perubahan di wajah manusia berkaki batu ini, dan juga setelah melirik pada Wiro dan 2 kawannya, dalam hati Terenggiling Liang Batu berkata, sampai saat ini aku belum menganggap makhluk berkaki batu ini sebagai musuh. Hanya saja aku masih belum tahu apa maksud kedatangannya bersama 3 makhluk kata itu ke sini. Setelah menatap Lakasipo sejurus, makhluk bersisik lantas berkata, tadi aku dengar 3 manusia cebol saudara itu menyebut nama hantu sejuta tanya sejuta jawab. Makhluk itu adalah guru hantu muka 2. Apa hubungan kalian dengan hantu muka 2 dan hantu sejuta tanya sejuta jawab? Hantu muka 2 adalah musuh besarku, wahai Terenggiling Liang Batu. Dia punya rencana jahat terhadapku dan sejak lama ingin membunuhku. Kami mencari hantu sejuta tanya sejuta jawab adalah untuk meminta tolong agar 3 saudara angkatku ini bisa dibesarkan tubuhnya seperti sosok kita. Atau kalau tidak, agar mereka bisa dikembalikan ke negeri mereka alam 1200 tahun dari sekarang. Menurut petunjuk, hantu sejuta tanya sejuta jawab bisa memberitahu di mana beradanya sebuah batu sakti pembalik waktu. Hanya dengan batu itu, mereka bisa kembali ke negeri mereka. Hantu sejuta tanya sejuta jawab tidak ada di pulau ini. Kalian kesasar ke tempat yang salah. Kalau begitu, kami minta petunjukmu, kata Wiro setengah berteriak agar suaranya bisa didengar. Sebelum Terenggiling Liang Batu menjawab, hantu Jatilandak mendahului berkata, Kek, sesuai perintah hantu muka 2, kita harus segera menguras darah 3 manusia kata ini dan memasukkannya ke dalam lubang di atas batu sana. Kalau kita gagal memenuhi perintah, celaka kita semua. Hantu muka 2 pasti akan memendam kita dalam liang batu berisi air bercampur belerang itu.
Terkejutlah Lakasipo, Wiro, Naga Kuning, dan Setan Ngompol mendengar kata-kata hantu Jatilandak itu. Si kakek terus saja basah celananya. Mengapa? Makhluk berduri. Mengapa hantu muka dua inginkan darah kami bertiga? Tanya pendekar 212. Hantu Jatilandak tak segera menjawab, melainkan memandang dulu pada Terenggiling Liang Batu. Si kakek anggukkan kepala lalu berkata, ceritakanlah pada mereka semua, agar tak ada rahasia dan curiga tersembunyi di antara kita, wahai cucuku Jatilandak. Mendengar kata-kata si kakek, maka hantu Jatilandak lalu menuturkan, di bawah ancaman belerang jahanam itu, kami semua tidak berdaya. Tidak mungkin menolak perintah kecuali kami mau mati percuma. Hantu muka dua memiliki sebilah keris berlekuk 3 yang belum diberi gagang. Menurutnya, jika senjata sakti itu dicelupkan dalam darah kalian bertiga selama 3 purnama, maka keris itu akan menjadi satu senjata bertuah sakti mandraguna. Tak ada satu kekuatan pun sanggup melawannya. Bahkan para peri dan para dewa akan tunduk padanya. Dia akan menjadi raja di raja segala hantu di negeri Natala Silam. Jahanam keji. Wahai, rencananya hatnya itu justru harus dibikin gagal, kata Raka Siku pula. Ada di antara kalian yang punya akal rencana? Tak satu pun yang bisa segera menjawab. Setan Ngompol termonyong-monyong, Naga Kuning gembungkan rahan, hantu Jatilandak kertakkan jari-jari tangannya tanda geram. Sepasang landak raksasa mendekam keluarkan suara menggeram. Sementara Terenggiling Liang Batu mendongak ke langit yang mulai gelap. Wiro garuk-garuk kepala lalu bertanya, apa di pulau ini ada kelinci atau ayam hutan? Anak geblek, apa hubungannya maksud jahat hantu muka dua dengan ayam hutan dan kelinci? Kau mau mengundangnya makan ayam dan kelinci panggang? Berucar si Setan Ngompol. Tenang kek, otakmu memang tidak begitu encer lagi. Kalau dibarengi sikap mengomel, pasti tambah butek, kata murid Sinto Gendam pula. Lalu dia bertanya pada makhluk bersisik, Terenggiling yang jamban. Bangsat, mulutmu kaliwat menghina, kurang ajar. Kakekku berdapat Terenggiling yang batu, bukan Terenggiling yang jamban. Hantu Jatilandak menghardik lalu meludah ke tanah. Membuat Lakasipo, Naga Kuning, dan Setan Ngompol membuang muka menahan geli. Terenggiling Liang Batu sendiri yang mukanya tertutup sisik tebal tak kelihatan wajahnya, apakah marah atau bagaimana. Tapi dari tenggorokannya keluar suara menggerong. Wiro garuk-garuk kepala. Maafkan aku, katanya pada hantu Jatilandak. Lalu diajukan pertanyaan pada makhluk bersisik. Menurutmu hantu muka dua akan datang tepat bulan purnama mendatang. Kira-kira kapan bulan purnama muncul di pulau ini? Jika aku tak salah hitung, masih 3 hari di muka, jawab Terenggiling Liang Batu. Berarti kita masih punya waktu banyak untuk melakukan penyambutan, kata murid Sinto Gendam pula. Penyambutan bagaimana maksudmu? Kita tak mungkin melawannya, apalagi kalau dia sampai menebarkan bubuk belerang, berucap hantu Jatilandak. Sobatku Jatilandak, kau tenang saja, biarkan kami yang mengatur, jawab Wiro. Lalu dia berpaling pada Lakasipo. Harap kau segera mencukur kumis, janggut, dan brewokmu. Buat apa? Tanya Lakasipo. Aku tidak mau. Kalau kau tidak mau melakukan sendiri, biar 2 ekor landak itu yang akan mengunyah habis janggut, kumis, serta cambang baukmu. Wahai, sialan kau Wiro, rutuk Lakasipo. Kalau kau mau gila sendiri saja, jangan mengajak orang, Wiro menyengir. Tanpa pedulikan gurutukan Lakasipo, dia berkata pada 2 sobatnya, sobatku Naga Kuning dan Setan Ngompol, kita bertiga bersihkan liang batu itu dari bubuk belerang, lalu mandi membersihkan diri ke laut. Apa kalian tidak sadar kalau tampang kalian kuning semua, seperti diseduh dengan kunyit? Suasana di timur pulau terasa tidak seperti biasanya. Deburan ombak di kejauhan seolah tertahan oleh gaung suara angin yang terdengar aneh. Kegelapan malam menutupi kawasan bebukitan yang dikelilingi pohon-pohon jati rapat berduri. Saputan awan hitam di langit perlahan-lahan bergeser tertiup angin, membuat rembulan 14 hari menyeruak muncul. Suasana perlahan-lahan menjadi tenang. Beberapa saat berlalu tanpa terjadi suatu apa. Di bagian yang berbukit batu, Terenggiling Liang Batu tegak rangkapkan tangan di depan dada. Sisik di muka dan tubuhnya tampak mencuat pertanda dia berada dalam keadaan tegang. 3 langkah di sampingnya mendekam lay runcing dan lay lancip. Lalu agak jauh dari tempat itu, dalam kegelapan di antara gundukan batu dan pohon-pohon jati, tergeletak 3 sosok tubuh kecil. Di bagian yang lain, di balik bayangan sebuah batu besar, duduk bersila satu sosok seorang perempuan. Dia duduk menghadap ke arah liang batu, tangan di atas paha, mata terpejam seolah tengah bersepedi. Dari sela-sela pohon jati berduri, tiba-tiba menyeruak muncul satu sosok tinggi yang hanya mengenakan cawat dan tubuhnya dipenuhi duri-duri panjang lancip berwarna coklat. Dia bukan lain adalah hantu Jatilandak. Orang ini melangkah tanpa suara mendekati makhluk bersisik. Kek, menurutmu, apakah hantu muka dua benar-benar datang malam bulan purnama ini? Jangan-jangan dia menipu kita. Dia punya kepentingan. Dia pasti datang. Kita tunggu saja dan berharap kau tetap berwaspada, wahai cucuku.
Baru saja Terenggiling yang batu berkata begitu, tiba-tiba berkelebat satu bayangan hitam, dan tahu-tahu laksana seekor elang malam, dia hinggap di gundukan batu tinggi, tepat di depan lubang batu yang digenangi cairan merah. Orang ini bukanlah si makhluk bermuka dua, yakni hantu muka dua. Sepasang matanya yang sebelah depan memandang tajam ke lubang yang digenangi cairan merah. Memang kulihat ada darah di dalam lubang. Wajah hantu muka dua depan belakang yang berupa lelaki separuh baya menyeringai. Dia melirik tajam pada Terenggiling yang batu, lalu sesaat perhatikan hantu Jatilandak. Kalian berdua harap mendekat. Hantu muka dua memerintah. Makhluk bersisik dan makhluk berbulu duri landak segera mendekati hantu muka dua. Wahai hantu muka dua, aku dan cucuku sudah melakukan apa yang kuperintahkan. Lubang yang kubuat dalam batu itu telah kupenuhi dengan darah 3 manusia cebol bernama Wiro Sableng, Naga Kuning, dan Setan Ngompol. Hantu muka dua kembali menyeringai. Dari 2 bola matanya yang berwarna hijau dan berbentuk segitiga membersit sinar aneh. Ada darah dalam lubang batu. Pertanda, niat besar akan menjadi kenyataan. Keris tak bergagang akan menjadi senjata bertuah. Tak ada tandingan di 8 penjuru angin. Negeri Latala Silam akan berada dalam genggaman kekuasaanku. Wahai, hantu muka dua akan menjadi raja di negeri Latala Silam. Ada darah, ada nyawa yang terbang, ada yang mati, berarti ada mayat. Wahai Terenggiling yang batu, wahai hantu Jatilandak, aku ingin melihat di mana mayat 3 manusia cebol yang telah kalian pesiangi dan kucurkan darahnya ke dalam lubang batu ini. Hantu Jatilandak melirik sekilas pada kakeknya, lalu menunjukkan ke arah deretan pohon di kegelapan. Mayat mereka aku tumpuk di sebelah sana. Silakan kau memeriksa sendiri, wahai hantu muka dua. Hantu muka dua tetap sesaat tampang hantu Jatilandak, lalu dia melesat ke arah yang ditunjuk. Di tanah, di antara semak belukar dan pepohonan, memang dia melihat 3 sosok katai tergeletak tak bergerak. Pada bagian lehernya terdapat garis hitam seperti darah mengering. Aku sendiri yang menggorok leher mereka dengan duri-duri di tanganku, kata hantu Jatilandak. Bagus, tidak sia-sia aku memberi perintah pada kalian, kakek dan cucu. Hantu muka dua memandang berkeliling. Tangannya siap mengeluarkan keris berlekuk 3 untuk dimasukkan ke dalam lubang berisi darah. Namun tiba-tiba dia ingat sesuatu. Kalian berhasil membunuh 3 manusia katai dari alam 1200 tahun mendatang itu. Lalu bagaimana dengan orang bernama Lakasipo, berjuluk hantu kaki batu? Aku tidak melihat dirinya sejak tadi. Maafkan kami, wahai hantu muka dua. Hantu kaki batu berhasil melarikan diri. Ketika kami sergap, dia menghancurkan patung-patung kayu serta pohon-pohon jati. Dia melarikan diri dalam keadaan terluka parah. Sekali lagi, kami mohon maafmu, menjawab Terenggiling yang batu. Begitu, ujar hantu muka dua. Sepasang pandangan matanya sebelah depan membentur liang batu yang sebelumnya menjadi sarang makhluk bersisik itu. Mataku belum labur, apalagi buta, tapi aku sama sekali tidak melihat bubuk kuning belerang di dalam liang ini. Apa yang terjadi? 2 hari lalu turun hujan lebat. Mungkin bubuk belerang itu ikut terhanyut di dalam air hujan, yang menjawab sang kakek makhluk bersisik. Aneh, 70 tahun silam aku pernah menebar bubuk belerang, tak pernah dihanyutkan hujan. Atau mungkin selama 70 tahun hujan tidak pernah turun di pulau ini. Lalu hanya 2 hari lalu ada hujan turun katamu, dan bubuk belerang sirna tiada berbekas seperti tiupan angin. Wahai, sungguh aneh. Terenggiling yang batu dan hantu Jatilandak saling melempar pandang. Mereka mulai gelisah karena khawatir jangan-jangan hantu muka dua sudah mencium ada yang tidak beres. Wahai hantu muka dua, cucuku tidak berkata dusta, berkata Terenggiling yang batu. Kalau bubuk belerang itu lenyap, kurasa tidak ada sangkut pautnya lagi dengan diri kami. Bukankah kami telah menjalankan perintahmu? Kau tinggal memasukkan keris bertuah milikmu ke dalam genangan darah di dalam lubang batu. Kami akan menjaganya sampai 3 kali purnama. Setelah itu kami berharap kau tidak akan mengganggu kami lagi. Hantu muka dua manggut-manggut. Jadi selama ini rupanya kalian merasa terganggu. Wahai, mulai saat ini akan kupertimbangkan apakah aku masih merasa perlu mengganggu kalian atau tidak. Lalu hantu muka dua cemplungkan keris berlekuk 3 tanpa gagang yang sejak tadi dipegangnya ke dalam lubang batu berisi genangan darah. Makhluk bersisik dan makhluk berduri, keris bertuah sudah kumasukkan ke dalam cairan darah. Tapi wahai, ketahuilah, percuma aku memiliki muka 2 otak dan 4 mata. Kau tidak bisa berpikir dan melihat jauh ke muka. Walau kalian sudah melaksanakan tugas dan keris berlekuk 3 sudah kumasukkan ke dalam genangan darah, tapi sampai 3 purnama yang akan datang, aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Apa maksudmu hantu muka 2?
Apa kau akan mengingkari janji seperti dulu lagi? Tanya hantu Jatilandak. Bagi hantu muka dua, tidak berlaku apa yang dinamakan janji. Yang berlaku adalah tipu, keji, dan nafsu. Dan kalian berada di bawah kekuasaanku. Harus tunduk padaku. Aku mau lihat apa kalian berani menantang jika aku sebarkan lagi bubuk belerang tempat ini. Hantu muka dua, memang tidak percuma kau dijuluki hantu segala keji, segala tipu, segala nafsu. Aku tidak suka pada makhluk sepertimu. Selagi rembulan masih bersinar, selagi jalan menuju ke pantai masih terang, mengapa kau tidak lekas angkat kaki dari pulau ini? Terkejutlah hantu muka dua mendengar ucapan itu, karena orang yang berbicara adalah sosok yang duduk di samping batu besar. Di hadapannya, mulai dari pangkuan sampai tanah terlebar 1 kali 2 tombak, tertutup oleh daun-daun dan rumputan kering. Suaranya walau agak parau, tapi menyerupai suara perempuan. Hantu muka dua melirik pada teringiling liang batu dan hantu Jatilandak. Dua orang ini tampak tenang-tenang saja. Hantu muka dua segera maklum ada yang tidak beres. Dua matanya bagian belakang depan berubah menjadi muka-muka raksasa berkulit merah. Dia memetak, "Wahai! Ada seorang perempuan gendeng rupanya di tempat ini. Terenggiling yang batu. Siapa perempuan yang duduk di samping batu besar itu?" "Dia adalah istriku, wahai hantu muka dua. Terlahir tak bernama, tapi dijuluki hantu monyong penggali liang kubur." Hantu muka dua kerjitkan kening lalu tertawa gelak-gelak mendengar nama perempuan yang duduk bersila itu, hingga perempuan itu perlahan-lahan buka kedua matanya yang sejak tadi terpejam. Nama hebat, aneh dan lucu. Orangnya kau kira juga rada-rada sedeng. Wahai terenggiling, apa istrimu memang punya pekerjaan sebagai tukang gali kubur? Baru kali ini aku tahu kalau kau punya istri. Hebatnya lagi, dia punya nyali menyuruhku pergi dari pulau ini, kata hantu muka dua dan seraya melangkah di dekat batu besar guna melihat lebih dekat perempuan bernama hantu monyong penggali liang kubur itu. Ternyata perempuan ini bertubuh besar, dadanya dan bahunya lebar, kulitnya agak kehitaman. Di telinganya kiri kanan mencantel 2 buah giwang terbuat dari tulang. Wajahnya tertutup bedak kasar setebal dempul. Alisnya tebal tak karuan, sedang mulutnya selalu menjorok ke depan alias monyong dengan bibir dipoles sejenis cairan kental berwarna merah. Hantu muka dua, tiba-tiba perempuan bernama hantu monyong penggali kubur berucap, pekerjaanku memang tukang gali liang kubur terus terang. Wahai, aku pun sudah menyiapkan 1 liang kubur untukmu. Jika kau berkenan cepat-cepat ingin masuk ke dalamnya. Silakan. Habis berkata begitu, hantu monyong penggali kubur lalu singkapkan rumput dan daun kering di depannya. Maka kelihatanlah 1 lubang besar seukuran tubuh manusia. 4 mata hantu muka dua depan belakang mendelik besar, merah laksana saga. Perempuan berdebak keparat. Kau kira siapa dirimu? Suami dan hantu Jatilandak saja. Tunduk padaku. Apa kau lebih hebat dari mereka? Kau yang akan kupendam lebih dulu dalam liang itu. Aku memang lebih hebat dari 2 orang yang kau sebutkan itu, hantu muka dua. Kau boleh membunuh mereka semudah membalik telapak tangan. Tapi apa kau punya nyali membunuhku seorang perempuan? Tersentaklah hantu muka dua mendengar ucapan hantu monyong penggali kubur itu. Dia baru ingat kalau dirinya punya 1 pantangan besar, yakni tidak boleh membunuh perempuan. Hantu muka dua menggeram marah. Dia segera merapal aji pukulan hantu hijau penjungkir roh, lalu menghantam ke arah hantu Jatilandak, karena dia tahu pukulan sakti itu tak sanggup menciderai apalagi membunuh terenggiling liang batu. Maka dia memilih membunuh hantu Jatilandak lebih dahulu. Namun hantu Jatilandak telah siap waspada sejak tadi-tadi. Begitu melihat hantu muka dua gerakan tangan secepat kilat, melompat ke balik batu besar. Gundukan batu besar hancur lebur dan berubah menjadi hijau lembek seperti lumpur. Walau tengkuknya menjadi dingin, namun hantu Jatilandak tidak tinggal diam. Dari atas dia dorongkan 2 tangannya ke bawah. Puluhan duri runcing di sekujur kedua tangannya melesat menyambar ke arah hantu muka dua yang diserang menggerung keras, lalu pukulkan tangan kanannya ke atas. Sambil memukul, pergelangan tangan diputar sedemikian rupa hingga telapak tangan menghadap ke atas ke arah hantu Jatilandak. Deru angin laksana puting beliung menerpa keluar dari telapak tangan hantu muka dua disertai berkiblatnya sinar merah. Pukulan mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi, teriak terenggiling liang batu. Jatilandak, lekas menghindar! Lalu makhluk bersisik ini gerakkan tubuhnya. Sisik-sisik yang ada di tubuhnya mencuat ke atas. Bersamaan dengan itu, puluhan paku hitam melesat ke arah hantu muka dua, mendapat serangan puluhan duri dan paku bernama paku iblis liang batu. Hantu muka dua terpaksa batalkan serangannya. Telapak tangan kirinya dikembangkan lalu dikukulkan ke tanah. 1 gelombang angin mengeluarkan cahaya hitam berputar laksana gasing, membuat tubuh
tubuh hantu muka dua melesat setinggi 3 tombak ke udara, tapi terbungkus dalam gulungan cahaya hitam itu. Inilah ilmu kesaktian disebut neraka berputar roh menjerit. Suara putaran cahaya terdengar menggigitkan, laksana jeritan puluhan makhluk yang tidak kelihatan. Tring, tring, tring. Paku-paku hitam, serangan tergiling yang batu bermentalan. Beberapa di antaranya menghantam sosok lay runcing dan lay lancip. Sepasang landak raksasa, binatang ini menguik keras, kelojotan beberapa kali, lalu berguling keras jatuhkan diri dalam keadaan terluka cukup parah. Trak, 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 trak. Belasan duri sepanjang 2 jengkal melesat ke tubuh hantu jatilandak, berpelantingan hancur dihantam pukulan neraka berputar roh menjerit. Dengan sendirinya tidak bisa kembali menancap ke tubuh jatilandak. Putaran sinar hitam lenyap. Sosok hantu muka dua tegak sambil tangan kiri berkaca pinggang, mulut mengumbar tawa mengekeh, sedang di tangan dia mengangkat setinggi-tinggi sebuah kantong kain berwarna kuning yang isinya sudah dapat ditebak, yakni bubuk belerang kuning. Hantu monyong penggali liang kubur. Pantangan membunuh perempuan memang membuat aku tidak bisa membunuhmu. Tapi apa artinya hidupmu kalau dengan bubuk ini aku akan membuat suamimu terenggiling yang batu dan hantu jatilandak menjadi cacat lumpur seumur hidup, sekarat dan menemui ajal secara perlahan-lahan. Melihat apa yang ada di tangan kanan hantu muka dua, terenggiling yang batu dan hantu jatilandak segera melompat menyelinap ke belakang hantu monyong penggali kubur. Hantu muka dua, apa kau bisa melewati mayatku sebelum mencelakai suami dan cucuku? Ujar hantu monyong penggali liang kubur. Lagi pula, aku khawatir matamu sudah buta, penciumanmu sudah rusak, dan otakmu tidak waras lagi. Apa betul di dalam kantong kain bercak kuning itu isinya adalah bubuk belerang kuning? Coba kau periksa dulu isi kantongmu. Selagi hantu muka dua terheran tidak mengerti apa yang diucapkan perempuan yang duduk bersila di depan lubang itu, tiba-tiba 3 sosok kecil berkelebat dari balik semak belukar gelap di celah pepohonan. Satu cahaya putih menjilaukan disertai suara mengaum menghantam kaki kiri hantu muka dua, membuat orang ini terlonjak dan berteriak kesakitan. Ah! Kantong kain yang di tangan kanannya terlepas jatuh, hampir tak kelihatan. Dalam gelapnya malam, sesosok tubuh kecil melompat ke udara menyambar kantong kain berisi bubuk belerang, lalu menggantinya dengan sebuah kantong kain yang juga berwarna kuning, tapi isinya lembek-lembek basah dan menebar bau. Sementara itu, darah mengucur dari luka pergelangan kakinya. Hawa panas menjalar sampai ke mata kaki. Hantu muka dua tidak tahu apa yang berusaha menyerangnya. Memandang ke bawah, dia hanya melihat satu sosok kecil menyelinap ke sebalik semak belukar. Selain itu, dia juga tadi masih sempat melihat satu bayangan kecil menyambar, dan tahu-tahu kantong kainnya yang jatuh lenyap entah kemana. Ketika hantu muka dua hendak memandang sosok kecil menyelinap di balik semak belukar, tiba-tiba dari samping kiri menyembur angin deras yang menebar bau pesing. Tidak malu kata jahanam pasti mereka, teriak hantu muka dua marah. Terenggiling yang batu, kau dan cucumu berani mati menipuku. Seperti tak peduli lagi akan pantangan membunuh perempuan, hantu muka dua angkat tangan kiri, siap hendak menghantam. Dengan pukulan mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi. Yang ditujunya adalah hantu jatilandak dan terenggiling yang batu yang saat itu mendekam berlindung di balik sosok hantu monyong penggali kubur. Jika hantu muka dua hendak membunuh kedua orang itu, mau tak mau dia juga menewaskan si hantu monyong. Dan ternyata saat itu Wiro, Naga Kuning serta si setan ngompol menyelinap pula cari selamat di balik sosok perempuan itu. Hantu muka dua, rupanya kau telah memilih mati bersamaku. Apa kelak rohmu merasa betah bergantung antara langit dan bumi? Apa kau melupakan begitu saja rencana besarmu hendak menjadi raja di raja hantu di negeri Latana Silam? Apa kau akan melepaskan begitu saja segala kesenangan dunia, meninggalkan gadis-gadis cantik peliharaanmu, membiarkan lu jelita kekasihmu jatuh ke tangan lelaki lain? Kalau aku laki-laki, wahai, pasti lu jelita akan kujadikan gendaku seumur hidup. 4 mata hantu muka dua yang merah seperti saga laksana mau melompat keluar dari rongganya. Bibirnya yang tebal membuka, menggelekar mencuarkan taring-taringnya. Kalian jahanam semua, terenggiling yang batu, hantu jatilandak, ingat baik-baik, negeri Latana Silam memang luas, tapi bisa juga sesempit genggaman tanganku. Tidak akan sulit bagiku untuk mencari dan membunuh kalian. Dan kalian 3 makhluk katai keparat, jangan harap kalian bisa kembali ke negeri kalian. Daging dan tulang kalian akan kucincang untuk santapan guruku, hantu sejuta tanya sejuta jawab. Habis berkata begitu, hantu muka dua berteriak dahsyat sambil menggebuk dada, lalu putar tubuhnya. Ya! Tapi mendadak dia ingat pada kantong kain di tangan kanannya. Ketika dia perhatikan, dia segera sadar kantong itu bukan kantong yang berisi bubuk belerang miliknya semula, tapi sebuah kantong berisi cairan yang baunya jelas isinya adalah kotoran manusia. Ya! Jahanam sial dan kalan! Wahai, siapa yang punya pekerjaan? Teriak hantu muka dua menggeledak.
kantong kain dibantingnya ke tanah. Hantu monyong, Terenggiling yang batu, hantu Jatilandak, Wiro serta naga kuning dan setan ngompol tertawa kerkeke-keke. Jahanam, aku bersumpah akan menguliti kalian semua. Dan kau hantu monyong, kelak kau akan menjadi penghuni ruang obor tunggal di istanaku yang baru. Kau akan kusiksa seumur hidup. Kau akan menderita, mati tidak, hidup pun tidak. Hantu muka dua lantas putar tubuhnya. Wahai, mengapa pergi terburu-buru hantu muka dua? Hantu monyong penggali kubur berkata, Apa kau tidak mengambil dulu keris berlekuk 3 milikmu yang tadi kau cemplungkan dalam lubang batu berisi darah? mungkin dia takut. Bukankah darah lubang itu adalah darah ayam hutan betina semua? Kata Wiro pula. Jahanam keparat kalian semua. Tunggulah pembalasanku, ucap hantu muka dua dengan rahang menggebu. Saat itu, sepasang kodok hijau besar melompat-lompat dari arah kegelapan. Dari atas tumpukan rumput kering, dua binatang yang tengah bermesraan itu tiba-tiba melompat ke pangkuan Lakasipo. Karuan saja lelaki ini jadi tersentak kaget dan gemetaran menahan geli. Wahai, sialan, maki Lakasipo. Ada apa? Tanya pendekar Rosa Kedua. Ada sepasang kodok besar masuk ke dalam selangkanganku. Aku tak kuasa menahan geli. Biar ku ambil, ku lempar keluar, Kata naga kuning. Jangan, kalau lagi bermesraan kodok-kodok itu akan sangat buas. Gigitannya beracun sekali, Kata Lakasipo, dan tubuhnya tergoncang-goncang menahan geli. Celaka, dia kawin di bawah perutku. Aku benar-benar tidak tahan. Aduhku. Akhirnya, karena tak tahan lagi, Lakasipo berteriak keras lalu melompat tegak. Aduh! Keadaan ini membuat hantu muka dua melihat jelas sosok bagian bawah Lakasipo, termasuk dua batu besar yang membungkus sepasang kakinya. Bangsat penipu! Wahai, hantu maji, jadi kau adalah hantu kaki batu Lakasipo adanya! Teriak hantu muka dua marah sekali. Sekali berkelebat, kaki kanannya menghantam dada Lakasipo hingga orang ini jatuh terjengkang terlentak. Sebelum Lakasipo sempat bangkit berdiri, hantu muka dua sudah injak tubuh lelaki itu dengan dua kakinya. Tangan kanannya diangkat ke atas sambil melepas pukulan maut. Siap melepas pukulan maut, mengelupas puncak langit, mengeruk kerak bumi. Sedang tangan kiri didorongkan untuk hantamkan pukulan hantu hijau penjungkir roh. Dalam keadaan dan kejadian sangat cepat itu, baik Terenggiling yang batu, hantu Jatilandak, serta Wiro dan kawan-kawannya tak mampu memberi pertolongan. Hantu muka dua menyergai. Selamat jalan ke alam roh, wahai Lakasipo, katanya. Dua tangannya bergerak, tapi tiba-tiba gerakannya tertahan. Hantu muka dua menatap membeliak ke arah lengan atas sebelah dalam tangan kanan dalam dekat ketiak Lakasipo. Wahai, apa tidak salah apa yang kulihat ini? Ujar hantu muka dua dalam hati. Bibirnya bergetar, dadanya seolah mau meledak akibat debaran keras yang tiba-tiba muncul. Tanda bunga dalam lingkaran, desis hantu muka dua. Muka raksasanya yang sebelumnya merah mendadak sontak berubah menjadi dua wajah kakek yang pucat pasi. Tidak mungkin, kata hantu muka dua setengah berteriak. Lalu tanpa menunggu lebih lama, makhluk ini putar tubuhnya, melesat ke arah kegelapan dan lenyap di telang kegelapan malam. Apa yang terjadi? Bertanya Terenggiling yang batu. Lakasipo bangkit berdiri sambil pegangi perutnya yang sakit, bekas injakan hantu muka dua. Jelas dia hendak membunuhku, tapi tidak jadi. Dia berkali-kali menyebut kata-kata tidak mungkin. Apa gerangan yang tidak mungkin? Kata naga kuning pula. Mungkin tadinya dia naksir padamu Lakasipo, tapi setelah kau tahu kau ternyata laki-laki, dia jadi kecewa besar. Itu sebabnya dia berucap tidak mungkin berulang kali, kata pendekar dua Wiro Sableng pula. Sosok hantu monyong penggali kubur alias Lakasipo tiba-tiba keluarkan suara tawa bergelak. Wahai, nama yang kau berikan padaku, wahai pendekar 212, membuat aku terpaksa terus-terusan memonyongkan mulut. Lalu getah pohon yang kau poleskan sebagai bedak di mukaku ini, wahai, mau rekang seperti besi rasanya kulit wajahku. Dan sepasang kodok celaka yang kawin di bawah selangkanganku ini. Semua orang yang ada di situ tertawa gelak-gelak. Naga kuning menyikut Wiro dan setan ngompol. Lihat, si hantu Jatilandak itu tidak sangka pohon hidup itu bisa juga tertawa. Yang ingin ku tahu, apa anunya juga ditumbuhi duri-duri landak. Kata Wiro pula. Serem sekali. Kurasa ada David pun ngeri kawin dengannya. Wiro, naga kuning dan setan ngompol tertawa gelak. Wahai, apa yang kalian tertawakan? Tanya Lakasipo. Sepasang kodok yang tadi kawin di selangkanganmu. Kalau si kodok betina bunting dan punya anak, anaknya tampangnya pasti miripmu. Kembali tempat itu dipenuhi gelak tawa berkepanjangan. Hanya kaki Lakasipo seorang yang tampak cemberut termonyong-monyong. Sudah, jangan monyong lagi, teriak Wiro. Peranmu sebagai perempuan sudah selesai. Sialan, suatu hari akan kubalas perlakuanmu ini, Wiro, kata Lakasipo seraya mengikis sisa-sisa getah pohon yang masih tebal menutupi mukanya. Tiba-tiba murid Eyang Sitogendeng ingat sesuatu. Hei,
Bagaimana dengan keris sakti tanpa gagan tadi yang dicemplungkan Temuka dua ke dalam cairan darah di dalam lubang batu itu? Betul, senjata sakti itu ditinggalkannya begitu saja, Ujar naga kuning. Ah, biar aku ambil, lumayan, kata setan ngompol pula. Terenggiling yang batu si makhluk bersisik gelengkang kepala. Hantu baka dua, makhluk segala keji, segala tipu, segala nafsu. Dia tahu gelagat. Aku tidak yakin dia benar-benar memasukkan keris sakti bertua itu ke dalam lubang darah. Kalau tidak percaya, silakan periksa sendiri. Setan ngompol yang ingin sekali dapatkan keris itu segera melompat terlebih dahulu. Dia membungkuk di tepi lubang batu yang dipenuhi dengan darah ayam hutan betina. Lalu tangannya dimasukkan ke dalam. Ah, aku dapat! Seru si kakek, serta kemudian sesaat kemudian seraya tarik keluar tangannya dari lubang. Dia memang kini kelihatan memegang sebilah keris berlekuk 3. Ah, benar-benar senjata sakti. Enteng sekali dipegangnya. Wahai, karena benda itu bukan asli dan tidak terbuat dari besi, tapi cuma tiruannya yang terbuat dari kayu, kata terenggiling liang batu. Penuh rasa tidak percaya, setan ngompol remas keris yang dipegangnya. Benda itu remuk dalam genggamannya. Ah, sialan, aku tertipu, maki si kakek. Langsung jatuh terduduk dan pancarkan air kencing. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih.